Yes. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti, harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percaya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti, harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Hanya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percaya, nyata Ya, salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus, pernahkah kita mengalami pergumulan yang cukup berat? Atau mungkin kita sedang menghadapi persoalan yang kemudian membuat kita takut atau kita khawatir. Bisa nggak ya? Terlewati nggak ya? Selesai nggak ya? Lalu, apa yang akan kita lakukan ketika hal itu terjadi? Nah, karena itu firman Tuhan pada saat ini akan menyapa kita semua di dalam kitab Bilangan 14. Kitab Bilangan 14, demikian firman Tuhan bagi kita semua. Ayat 6 sampai dengan 9, demikian firman Tuhan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, sahabat-sahabat Yesus, apa yang menjadi firman Tuhan ini tentu kita semua mengerti. Bahwa sebelum bangsa ini masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan, mereka telah sampai di seberang. Lalu Musa mengirimkan 12 pengintai untuk melihat bagaimana negeri yang akan mereka diami.
Dan yang menarik saudara-saudara, mereka dibagi menjadi 2 regu. 10 orang dan 2 orang. 2 orang ini adalah Kaleb dan juga Yosua. Mereka kedua-duanya bersama dengan ke-12 pengintai itu masuk ke negeri itu dan melihat bahwa ternyata yang ada di dalam negeri itu adalah keturunan orang enak. Keturunan raksasa, orang yang besar-besar. Bahkan di ayat sebelumnya di sana juga dikisahkan bahwa ke-10 pengintai itu melaporkan bahwa kita ini seperti belalang. Begitu kecil di hadapan orang-orang ini, suku-suku bangsa Kanaan ini. Karena itu mereka khawatir kalau mereka masuk ke sana maka habis. Karena itu ketika 12 pengintai itu pulang, apa yang terjadi? Mereka memaparkan tentang data. Data apa? Data 1, siapa yang tinggal di sana? 2, bagaimana kekuatan mereka? 3, suku-suku seperti apa yang akan mereka hadapi? Mereka adalah orang-orang yang biasa berperang, orang-orang yang biasa melawan yang lain, berbeda dengan orang-orang Israel pada waktu itu. Tetapi data itu tidak lengkap. Data itu dilengkapi oleh Yosua dan Kaleb. Mereka mengatakan bahwa negeri itu berlimpah susu dan madunya. Itu artinya seperti sesuai dengan janjinya Tuhan. Nah, saudara-saudara, dari data itu lalu apa yang bisa kita lihat? Berdasarkan firman Tuhan itu, tentu endingnya kita akan tahu. Tetapi belajar dari data itu, lalu apa yang kemudian bisa kita mengerti? Tentu saja kemudian kita bisa melihat bahwa ternyata ada persoalan. Bahwa ternyata akan ada tantangan. Tantangan dan persoalannya itu bukan sedikit, tidak kecil, bahkan mungkin tidak mudah. Berdasarkan data. Tetapi apa yang terjadi? Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan saudara dan saya untuk apa? Untuk percaya kepada Tuhan. Bahwa yang maju, bahwa yang memberikan janji, bahwa yang memberikan perintah, itu adalah Tuhan, Sang Empunya segala sesuatu. Karena itu, firman Tuhan pada saat ini juga mengingatkan kepada kita semua seperti kata Yosua dan Kaleb. Firman Tuhan demikian. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kuncinya adalah jika Tuhan berkenan. Lalu pertanyaannya, apakah betul Tuhan berkenan atau tidak? Karena realitanya, bukankah mereka diutus ke sana? Bukankah mereka telah dijanjikan? Bukankah tempat itu telah dipersiapkan Tuhan bagi mereka? Jika demikian, maka apa yang menjadi kata-kata Kaleb dan juga Yosua, maka Tuhan yang akan menyertai kita. Karena itu di ayat yang ke-9 juga diingatkan, janganlah takut kepada mereka. Tuhan menyertai kita. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, apakah pergumulan dan persoalan yang mereka hadapi pada waktu itu bisa kita tarik suasananya, bisa kita hayati pada masa-masa ini? Bahwa secara data memang seluruh dunia saat ini sedang pandemi. Secara data ada perkembangan yang luar biasa tentang penyebaran COVID, bahkan tingkat kematiannya tinggi. Bahkan secara data kita juga melihat ada varian-varian baru yang terus ada di sekitar kita. Tetapi data itu tidak titik. Bukankah kita juga sudah diberikan data bahwa Tuhan akan jaga kita? Tuhan akan pelihara kita. Karena itu jangan takut. Kuncinya adalah protokol kesehatan. Selama kemudian kita menggunakan masker, kita menjaga jarak, kita mengurangi mobilitas, kita mencuci tangan, bukankah itu juga bagian dari penyertaan Tuhan? Sebagaimana saat ini kita memang sedang dan telah berada dalam new normal. Karena itu mari saudara-saudara taati protokol kesehatan. Karena itu bukti bahwa Tuhan juga jaga. Tuhan pelihara seluruh kehidupan kita. Dan jika Tuhan berkenan sampai hari ini kita masih bernafas,
Meskipun saudara-saudara saat ini mungkin ada yang sedang isolasi. Mungkin saat ini saudara-saudara sedang isolasi. Mungkin saat ini saudara-saudara sedang kehilangan indera perasanya. Mungkin saat ini saudara-saudara sedang kehilangan indera penciumannya. Bersyukurlah karena hari ini kita masih bisa membuka mata. Bersyukurlah jika hari ini kita masih diberi kehidupan. Itu berarti Tuhan tolong saudara dan saya untuk tetap hidup, untuk tetap dalam berkat-Nya. Karena itu percayalah, jangan takut. Jika Tuhan berkenan memberikan kehidupan yang baru, Tuhan juga akan sembuhkan dan tolong saudara dan saya. Karena itu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk segala firman-Mu saat ini. Ketika bangsa pilihan-Mu Tuhan dalam perjalanannya, mereka sudah sangat dekat pada tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Pergumulan dan persoalan mereka tidak sedikit dan tidak mudah. Tetapi melalui Yosua dan Kaleb membangun imannya di dalam Tuhan, Tuhan menyertai mereka. Tuhan tolong mereka, Tuhan pimpin mereka sampai menduduki tanah perjanjian ini dalam anugerah-Mu. Demikian juga saat ini Tuhan, jika sampai hari ini kami masih dalam situasi pandemi, kami hidup dalam suasana new normal, dengan tetap menggunakan masker, dengan mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas kami. Itu semua juga kami yakin dan kami percaya menjadi berkat perlindungan Tuhan. Untuk kami berjalan dan melewati masa pandemi ini dan dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu mari Tuhan, kami membutuhkan kekuatan-Mu. Kami membutuhkan berkat-Mu. Kami membutuhkan perlindungan-Mu. Juga untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami. Jika hari ini ada bagian dari mereka yang terpapar, hari ini mereka harus isolasi mandiri, ataupun hari ini mereka juga dirawat di rumah sakit karena COVID-19 ini. Mari Tuhan, ketika hari ini kami mendengar renungan ini, berarti ada berkat baru, ada sukacita baru, ada kesempatan baru yang diberikan kepada kami untuk kami merasakan cinta Tuhan. Itu artinya kami masih punya pengharapan untuk sembuh dan dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu ketika kami masih bisa membuka mata, kami diberi hari yang baru, itu berarti kami mengimani ada Tuhan menolong kami. Ada Tuhan sertai kami. Ada Tuhan jaga dan pelihara kami. Karena itu Bapa Surgawi, mari masa depan kami serahkan hanya dalam tangan kasih-Mu. Mari berjalanlah di depan kami, topanglah kami, dan lindungilah kami. Kami membutuhkan kuasa dari Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, dimanapun saudara berada, kuatkanlah hatimu. Jagalah dirimu dengan selalu patuh dan teguh dengan protokol kesehatan yang ada. Karena itu menjadi salah satu cara Tuhan menjaga dan melindungimu. Kita tidak mungkin terhindar dari kondisi seperti ini. Yang bisa kita lakukan adalah hidup dan berdamai dengan pandemi ini. Karena itu kita butuh Tuhan untuk senantiasa jaga dan pelihara kita. Karena itu mari protokol kesehatannya digiatkan, dikuatkan. Dan juga jangan kehilangan pengharapan dan iman kepada Tuhan. Karena Tuhan jaga dan lindungi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Putih.